Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, warga desa Rejowinangun di Blitar, Jawa Timur menuntut Padepokan Gus Samsudin untuk ditutup. Ya pemirsa, warga menilai Padepokan melakukan penipuan berkedok pengobatan. Kericuan terjadi di depan Padepokan Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Puluhan warga saling dorong dengan polisi saat menduduk Padepokan Samsudin. Warga menuntut Padepokan Samsudin ditutup permanen. Warga menilai Padepokan melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Iya, memang untuk Padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya itu. Ini ditutup selamanya atau gimana, Tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Sementara pihak Padepokan menolak menutup permanen. Menurutnya praktek pengobatan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Saya mendirikan Padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup? Dari mana dasarnya? Selama ini menurut warga, banyak warga yang sakit datang berobat ke Padepokan namun tak kunjung sembuh. Kita tutup, kita kolendon dengan proses tabayun. Oh, ada permasalahan dengan siapa? Si pesulap merah. Selesaikan dulu ini. Oh, ini selesai dengan masyarakat warga, komunikasi dengan warga, kita selesaikan nih. Oh, ini selesai dengan ada permasalahan kaitan dengan konflik media sosial, kita selesaikan nih. Jadi saya selaku kepala desa itu. Hasil kesepakatan bersama Padepokan milik Samsudin ditutup sementara sambil mempertimbangkan apakah Padepokan akan dibuka kembali. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, apakah kini Padepokan Gus Samsudin sudah ditutup? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, Kepala Desa Rejowinangun ada Bapak Bagas Wisasto. Halo, selamat siang Pak Bagas. Selamat siang Mas Pram. Pak Bagas, sebenarnya alasannya apa warga berbondong-bondong untuk menuntut penutupan Padepokan tersebut? Sebenarnya begini Mas Pram. Sebenarnya keberadaan Padepokan Gus Samsudin itu memang agak berapa lama kemarin, beberapa waktu mungkin 1 tahun tidak berdirinya itu kan 2020 Mas. Jadi ketika mereka itu juga adanya terhantam badai COVID kemarin, adanya nggak aktivitas, terus itu waktu itu saya tutup tahun 2020 akhir, itu sampai pertengahan 2021 dengan pertimbangan mereka tidak mengantongi izinnya. Ketika proses mereka pengurus perizinan di 2021 akhirnya mereka menjalankan aktivitasnya dengan perizinan yang satu, itu izin dari SK Kemenkumham kaitan dengan Yayasan Padepokan Sejatinya. Kemudian yang kedua adalah izin pengobatan alternatif. Itu yang mereka berikan kepada pemerintah desa. Kemudian dari berjalannya waktu proses pengobatan mereka, ada beberapa opini masyarakat, ada beberapa masukan dari masyarakat, terutama yang paling banyak adalah warga Rejowinangun, di mana mereka, oh ini bukan di sini tidak selesai, entah atau bukan di sini mereka tidak sembuh dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak masukan itu tidak ada yang ditindaklanjuti pada proses hukumnya. Dari kejadian yang begitu banyaknya, terus kemarin ini sebagai pemicunya, kemudian beberapa waktu yang lalu terkait dengan Padepokan yang kedatangan pesulap merah untuk pembuktian daripada trik pengobatan atau sebagainya itulah menjadi puncak awal daripada sebuah bergulirnya opini keberadaan. Berarti awal dari penutupan ini karena banyaknya pengaduan dari warga yang merasa dirugikan. Tapi sebelumnya memang sempat pernah ada komunikasi untuk dimediasikan, begitu Pak? Jadi, mohon maaf, enggak. Sudah cukup jelas Pak sekarang? Iya, jelas. Ya. Berarti sebenarnya penutupan ini berawal dari adanya atau banyaknya pengaduan dari masyarakat atau warga sekitar yang merasa dirugikan. Dan sebelumnya apakah sempat ada komunikasi untuk dimediasikan begitu Pak? Sebenarnya kami dari pemerintah
itu sering-sering mengadakan komunikasi kaitan dengan permasalahan tersebut. Ya, yang pertama kaitan permasalahan kegiatan sekitar pondok, yaitu pengelolaan parkir, kemudian terkait dengan permasalahan yang sudah itu. Karena apa? Itu beberapa waktu yang lalu memang banyak pengunjungnya. Jadi kemudian kaitan dengan permasalahan, kaitan yang bisa dikatakan tadi ada pengobatan atau pengobatan yang ada unsur penipuan. Tapi kami selama ini pemerintah itu belum menerima laporan itu, tapi hanya mendengar bahwa itu memang ada penipuan. Baik, Pak Bagas, ini kan pihak Padepokan menolak untuk ditutup. Lalu apakah kondisi saat ini memang sudah ditutup apa belum ditutup, Pak Bagas? Sebenarnya begini, Mas Bram. Apa yang menjadi keputusan waktu mediasi kemarin di kantor Polsek, yang jadi oleh pihak Padepokan, kemudian dari Muspika, dari Polres, kemudian daripada wakil masyarakat. Di situ wakil masyarakat ada 3 tuntutan. Yang pertama adalah tuntutan daripada Padepokan, kemudian yang kedua adalah permintaan maaf daripada saudara Samsudin itu, dan permintaan maaf daripada saudara pengacara atau lawyernya Samsudin atas pemberiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah harus adanya komunikasi dengan warga terkait dengan bisa hidupnya Padepokan itu sendiri. Dari sini kita garisbawahi sebenarnya poin yang kedua itulah yang hari ini itu bergulir di masyarakat, menimbulkan opini yang sangat besar sekali. Seperti saya dianggap begitu di Padepokan, dengan saya mengatakan saya harus minta KTP dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa memberikan substansi permasalahan yang ada, mana itu yang bersifat wilayahnya konten YouTube antara kreator di nama saudara Marcel itu dengan konten YouTube bentuknya saudara Samsudin. Kemudian yang dua adalah terkait dengan kewilayahan yang kami punya terkait dengan potensi permasalahan kerawanan sosial maupun potensi kerawanan keamanan. Karena apa? Dan menggunakan KTP itu berawal daripada TikTok yang ada dilakukan oleh pengacara daripada Samsudin itu dengan tim daripada saudara Marcel. Kami di pandang yang berbeda di masyarakat itu adalah penunjuk daripada kamera streamingnya daripada saudara Marcel. Jadi fokus daripada kamera itu seperti itu. Baik. Nah, ketika saya datang di mana itu di Bekasi, saya tanyakan karena sudah banyak yang satu dari kubunya juga membawa pengikut yang memakai atribut salah satu ormas keagamaan, dan yang satunya pengikut daripada mas-mas itu juga membawa atau memakai atribut ormas keagamaan. Dan di situ ketika muncul perdebatan itu, salah satu daripada ormas keagamaan itu meminta bantuan kepada pemimpin GP Ansor Pasar Kademangan, mengatakan bahwa terjadi keributan, mohon bantuan keamanan karena ada keributan yang melibatkan ormas keagamaan dengan warga sekitar dan Padepokan. Oleh sebab itu kami juga berusaha untuk angkat ini karena pemirsa tamu di daerah kami dan kami perlu ingin tahu tujuannya, maksud dari mana, kita tujuan yang kualitatif. Tetapi Pak, terakhir Pak Bagas, kondisi terkini saat ini seperti apa Bapak? Apakah sudah kondusif? Alhamdulillah masyarakat kita kondusif dan Padepokan hari ini ditutup selama 3 hari. Ke depan nanti akan dilanjutkan koordinasi, kemudian dilanjutkan akan mediasi yang melibatkan Bapak Komandan Brigjen dan Bapak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Bagas untuk informasinya Pak. Selamat siang.